Kata Pak Ganjar, kalau digitalisasi pemerintahan ini sukses, itu bakalan menghemat triliunan rupiah. Bahwa pondasi kepemimpinan Pak Ganjar ke depannya adalah membersihkan korupsi. Seperti yang dia katakan tadi, udah nggak kaleng-kaleng. Dia udah membuktikan dengan adanya e-governance yang di Jawa Tengah telah dilaksanakan, dia berhasil mengurangi korupsi. Dia nggak segan-segan bahkan mencopot kepala dinas yang korupsi. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Hari ini ada hal yang menarik banget, yaitu Ganjar Pranowo akhirnya nih memenuhi undangan mahasiswa FISIP UI di dialog kebangsaan atau kuliah kebangsaan yang mereka adain. Di situ Pak Ganjar tadi seperti yang gue lihat itu tampil prima banget, memakai baju garis hitam putih yang dimasukin itu kelihatan tampan. Selain itu berwibawa atau istilahnya jatmika lah, gentleman banget gitu. Pak Ganjar dari awal aja itu udah langsung bilang bahwa pemimpin itu butuh optimisme, kepercayaan diri, dan itu kelihatan banget dari gagasan-gagasan yang kemudian disampaikan Pak Ganjar di forum itu. Yang menurut gua gagasan ini itu sangat bisa nanti diterapkan ketika Pak Ganjar memimpin Indonesia untuk yang kata Pak Ganjar menciptakan lompatan menuju Indonesia emas atau Indonesia maju. Apa aja gagasan itu? Yuk kita bahas. Oke, jadi gagasan yang disampaikan Pak Ganjar tadi itu seenggaknya ada 3 pondasi utama. Yang pertama adalah melipat gandakan anggaran. Di sini ketahuan banget kalau Pak Ganjar itu paham soal birokrasi. Bahwa birokrasi itu tidak mungkin berjalan kalau nggak ada biayanya, kalau nggak ada budgetnya. Jadi nggak muluk-muluk gitu loh. Dari benar-benar hal yang paling dasar, yaitu politik anggaran atau anggarannya. Ya gimana? Emang kita mau jadi negara maju kalau APBN kita itu tidak meningkat. Otomatis tidak banyak sektor yang akan tersentuh. Banyak sektor-sektor yang akan tertinggal atau sektor yang sebenarnya bisa dioptimalisasikan, bisa ditingkatkan, kemudian tidak terjadi. Kayak misalnya industri kreatif. Dan ini udah disampaikan juga sama Pak Ganjar sebelum-sebelumnya. Dia itu sangat mungkin kok meningkatkan anggaran industri kreatif. Lalu yang kedua yang disampaikan juga oleh Pak Ganjar tadi di forum itu soal anggaran, dan menurut gue ini sangat penting, itu adalah soal riset. Jadi Pak Ganjar itu udah berkomitmen akan meningkatkan anggaran riset paling nggak minimal 1% di APBN. Karena apa? Kayak kata Pak Ganjar tadi, ketika negara-negara lain itu maju, basisnya adalah riset. Bahkan nih Pak Ganjar mencontohkan di Korea Selatan. Korea Selatan itu dana untuk risetnya tuh gede banget. Nggak cuman dilakukan oleh negara, bahkan oleh swasta. Di sini ada Samsung, kata Pak Ganjar. Yang gedungnya yang paling besar itu gedung research and development-nya, yaitu gedung riset dan pengembangannya. Nah, inilah kenapa kemudian anggaran APBN itu perlu dilipat gandakan, kata Pak Ganjar. Biar skupnya ya memang luas. Nggak cuman fokus di situ-situ saja, tapi hal-hal yang berpotensi untuk meningkatkan Indonesia menjadi negara maju yang memang benar-benar tercover. Bisa tersentuh programnya dan ya semakin maju. Yang kedua adalah digitalisasi pemerintahan menjadi pondasi Pak Ganjar memimpin Indonesia ke depannya. Menurut gue ini juga keren banget. Kita mau nggak mau emang harus udah mengakui saat ini ada di era digital. Dan nggak mungkin kita itu kembali lagi ke era dulu yang apa-apa serba manual. Kalau bisa bahkan digitalisasi ini mempercepat kinerja pemerintahan. Dan itulah yang digagas oleh Pak Ganjar. Salah satunya tadi misalkan kata Pak Ganjar adalah akan menerapkan artificial intelligence atau AI ke dalam pemerintahan. Fungsinya kata Pak Ganjar selain untuk merapikan rezim datakrasi atau data-data di pemerintahan atau pemerintah yang bergerak berbasis data, yaitu juga untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, yang itu juga masuk dalam kaitan ide Pak Ganjar tentang pemerintahan kolaboratif. Jadi kan kalau ada AI, jadi nggak ada tuh istilahnya nanti
birokrat-birokrat nih, PNS-PNS, ASN-ASN, dan lain-lain itu bekerjanya awur-awuran, tidak berbasis data. Nggak ada juga tuh nanti ceritanya masyarakat ketika ngadu itu ada jamnya. Enggak, soalnya semuanya udah berbasis artificial intelligence. Jadi kapanpun nanti akan ada yang menerima dan merespons. Dan responsnya itu nanti sesuai dengan apa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahnya. Jadi ya kemudian kalau ada aduan pungli lah, aduan apa dan segala macam itu bisa cepat untuk ditindaklanjuti. Kalau ada keluhan infrastruktur bisa cepat ditindaklanjuti. Ini kan keren banget gitu loh. Apalagi nih kata Pak Ganjar, kalau digitalisasi pemerintahan ini sukses itu bakalan menghemat triliunan rupiah. Yang selama ini itu terbuang sia-sia ya cuman buat hal-hal nggak sepele yang nggak terlalu penting gitu loh. Kayak alat tulis kantor dan lain-lain. Itu kan bisa dimanfaatkan misalkan untuk menambah jaring pengaman sosial atau dana sosial bagi masyarakat. Bisa juga untuk ditambahkan ke dalam layanan kesehatan. Bisa juga ditambahkan untuk menggerakkan akses permodalan masyarakat di bidang ekonomi, UMKM, dan lain-lain. Itu jumlahnya besar banget. Disinilah menurut gua kecermatan Pak Ganjar. Lebih dari itu, dengan digitalisasi pemerintahan, nantinya itu juga akan mewujudkan ekosistem digital yang kuat. Sehingga potensi ekonomi digital yang ribuan triliun, kalau nggak salah sekitar 5.400 triliun, sampai tahun nanti 2045 itu ya benar-benar bisa terwujud. Dan ketika itu terwujud, ekonomi Indonesia semakin kuat dan banyak masyarakat yang sejahtera. Nah, yang ketiga, ini menurut gue yang nggak kalah penting gitu loh. Bahwa pondasi kepemimpinan Pak Ganjar ke depannya adalah membersihkan korupsi. Ini ya harus diakui bahwa korupsi adalah penghambat pembangunan, korupsi adalah penghambat kesejahteraan, korupsi adalah penghambat kemajuan. Pak Ganjar sadar betul soal itu, makanya dia meletakkan pondasi anti korupsi di pemerintahannya nanti. Dan dia pun seperti yang dia katakan tadi, udah nggak kaleng-kaleng, dia udah membuktikan dengan adanya e-governance yang di Jawa Tengah telah dilaksanakan, dia berhasil mengurangi korupsi. Dia nggak segan-segan bahkan mencopot kepala dinas yang korupsi. Yang katanya nanti pun ketika dia menjadi presiden, pendekatan semacam itu yang akan juga dia lakukan. Jadi nggak ada tuh cerita gitu kemudian misalkan nanti ada dirjen atau menteri apa yang korupsi langsung copot. Karena menurut Pak Ganjar itulah pentingnya kepemimpinan berbasis aktor. Yang di sini aktornya adalah Pak Ganjar sebagai presiden, sebagai pemimpin tertinggi untuk memberantas korupsi. Dan tentu saja dengan menguatkan lembaga-lembaga anti korupsi, yaitu KPK dan Kejaksaan. Nah, di sini ini dari ngelihat 3 pondasinya aja itu udah pondasi yang kuat banget ya. Kita ulang kembali tadi yang pertama itu ada tentang melipat gandakan anggaran. Lalu dengan digitalisasi pemerintahan. Dan terakhir itu adalah dengan membersihkan korupsi. Ini sudah satu kesatuan yang bisa menguatkan atau dalam bahasa Pak Ganjar membuat lompatan yang besar. Menjadikan Indonesia dari negara nomor belasan nih secara ekonomi dunia menjadi nomor 4 ekonomi dunia. Dan itu menurut gue nggak mustahil. Tapi dari semua pemaparan Pak Ganjar tadi, gue melihat satu hal. Bahwa Pak Ganjar ini bukan cuman orang yang berpandai kata-kata kayak presiden yang lain tuh. Maksud gue calon presiden yang lain tuh. Yang cuman pandai berkata-kata saja. Dia juga nggak kayak calon presiden yang satunya juga gitu loh. Yang ya cuman bisa menggebu-gebu semangat kalau bahasa dia yang meskipun lebih mirip marah-marah gitu ya. Tapi agendanya itu dan visinya ngawang-ngawang. Enggak kayak gitu. Pak Ganjar ini selain punya visi ke depan yang bagus, dia punya gagasan yang cermat dan tepat, dia juga terbekali oleh pengalaman. Jadi tahu soal lapangan. Dan itu juga tadi sebenarnya udah kelihatan ketika sesi tanya jawab pasca pemaparan. Pak Ganjar tuh sempat diberondong gitulah. Banyak banget pertanyaan. Salah satunya itu soal gimana sih kemudian undang-undang koperasi yang selama ini mandek kok nggak dibahas-bahas. Pak Ganjar dengan detail itu bisa jawab langsung dengan taktis. Ya gampang, itu soal lobby-lobby. Nanti itu harus diperkuat masyarakat di luar pemerintahan. Artinya kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan, NGO-NGO itu dikasih ruang untuk melakukan lobby-lobby langsung. Pendekatan itulah yang akan memunculkan political will dari anggota-anggota DPR. Jadi tidak lagi transaksional saja dan agenda-agenda penting seperti koperasi itu bisa langsung digolkan, bisa langsung disahkan. Nah, di sini Pak Ganjar berkaca pada apa? Pada
pengalamannya sendiri yang dulu juga pernah di legislatif. Artinya dia pernah menjadi anggota DPR dan dia berhasil mengesahkan UU Desa. Dia juga menjadi inisiator afirmasi perempuan dalam UU Pemilu gitu kan. Dan dia juga menggolkan Undang-Undang Keistimewaan Jogja. Nah, ini kan jelas bahwa Pak Ganjar ini semua basis gagasannya ya ada praktiknya di lapangan. Sekali lagi, nggak kayak Anies yang jago tata kata dan juga nggak kayak Prabowo yang cuman bersemangat tapi ngawang-ngawang. Dan kalau kita melihat ke depan, tantangan kita ini memang nggak cuman butuh visi ya, nggak cuman butuh pemimpin yang modalnya gagasan tapi tidak membumi. Tapi kita itu butuh pemimpin yang memang sudah terbukti rekam jejaknya mengurusi masalah-masalah penting di negara ini. Sehingga visinya itu memang berada dalam track yang lurus atau on the track. Visinya itu membumi, menyasar langsung ke masyarakat. Dan ini terlihat banget di Pak Ganjar. Karena ya seperti kata Pak Ganjar, motonya aja ya, Tuanku adalah rakyat, jabatan cuman mandat, kata dia. Sehingga dia benar-benar memikirkan rakyat dan segala visinya itu untuk rakyat. Ya ini menurut gua ya. Dan sebenarnya ini juga sudah terbukti. Makanya nih tadi setelah acara dialog kebangsaan di UI itu, mahasiswa-mahasiswa UI itu cukup meriah memberi aplaus kepada Pak Ganjar gitu loh. Ketika Pak Ganjar keluar ruangan itu teriakan-teriakan, terima kasih Pak Ganjar, terima kasih Pak Ganjar. Bahkan ada yel-yel marching band coy di situ yang mengiringi Pak Ganjar. Menurut gua anak-anak muda yang kuliah di UI dan tentunya gua yakin mereka itu sudah tersaring dan pasti pinter-pinter, ini kan jelas melihat bahwa pemaparan Pak Ganjar itu bukan sekedar visi yang ngawang-ngawang, tapi memang membumi dan layak untuk diterapkan menuju Indonesia emas masa depan. So, kalau kalian gimana? Mau pilih yang ngawang-ngawang, yang semangat, atau yang jago tata kata doang, atau yang gagasannya memang paten dan membumi dan jelas terbukti rekam jejaknya bisa kerja kayak Pak Ganjar? Thank you.